Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Haswarso. Kali ini dan sesi ini saya ingin sampaikan tutorial atau tips bagaimana cara merawat kompor gas dan tabung gas yang baik. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share, dan iklannya jangan di skip ya, biar kami punya pemasukan untuk berproduksi, membuat konten-konten baru yang bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi cara merawat ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami atau pengalaman empiris yang saya lakukan, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Oke teman-teman semuanya, merawat kompor dan tabung itu adalah penting sekali teman-teman. Jangan asal pakai saja, karena ini peralatan yang penting sekali bagi rumah kita. Kalau ini rusak nanti kalian tidak dimasakkan oleh ibu dan keluarga Anda. Oke, perawatan yang pertama urut saja ya, dari yang bawah ya, dari tabung gas dulu. Oke, ini tabung gas teman-teman. Yang pertama yang perlu Anda rawat adalah pastikan sil karet tabung gas ini dalam kondisi baik. Nah, sil karet ini bisa kita cek ya, kita lihat ini silnya. Ini kita ambil ya. Anda bisa menggunakan pencongkel, bisa dengan menggunakan seperti ini pingset, atau bisa juga menggunakan obeng kecil seperti ini, atau besi yang pipih ya untuk mengambil sil ini. Nah, sil yang bagus teman-teman adalah sil yang secara fisik itu kenyal gitu ya, bukan keras atau mungkin tipis ya. Ini kenyal, masih kenyal sekali. Berarti nanti kalau dipasang di sini bisa rapat. Masalah tabung gas ini, sil ini punya peranan yang penting sekali, mengingat seringkali kita mengganti tabung gas ya, sehingga ini ada di dalam tabung gas ini, di mulutnya ini sering terjadi keausan karena pemakaian jangka waktu yang lama, termasuk juga dengan regulator ini. Regulator ini karena dipakai lama, biasanya umur 2 tahun ke atas, kalau tidak kita rawat dengan baik, biasanya akan timbul masalah, yaitu ngeses, bocor, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama tadi saya sampaikan ya, kita pastikan sil kita bagus, lalu kita pasang kembali. Nah, setelah sil kita bagus, kemudian yang kedua urut ya, kita cek juga regulatornya teman-teman. Regulator ini, nah regulator ini usahakan selalu dalam keadaan bersih ya. Ini dibersihkan bisa dengan menggunakan kain seperti ini ya, dengan kain dilap-lap, dibersihkan. Kemudian pastikan ini meterannya, ini meteran untuk meter gas ya, ini untuk mengetahui isi tabung gas ini berjalan dengan baik, sering kita bersihkan, dilap-lap gitu ya, dibersihkan. Kemudian perawatan selanjutnya teman-teman, setelah regulator ini kita cek dalam kondisi bersih, selalu bersih ya, kemudian kondisinya masih normal, dan perawatan berikutnya pada regulator ini yang penting sekali dan itu diabaikan ya, ketika Anda masang ini, ketika Anda memasang gas, jangan sekali-sekali ini terlampau ditekan itu ya. Jadi kalau masang sebaiknya dipasang gini aja, udah gini, kemudian pengaitnya kita putar gini, udah selesai gini ya. Jangan memasang regulator kemudian ditekan-tekan begini, atau bahkan banyak saudara-saudara kita yang salah ini dengan ditumpuk pakai ini ya, dengan beban berat ditumpuk katanya biar rapat, atau menggunakan yang besi plat itu yang dibaut kemudian ini ditekan ini. Nah, kenapa ini bisa merusak? Karena di sini teman-teman saya tunjukkan ya, di dalam regulator ini ada besi ini, besi jarum yang bertugas ini. Kalau kita putar ke bawah ini ya, posisi ke bawah, ini akan menekan ini pada pentil mulut tabung gas. Nah, kalau kita tekan-tekan ini dikhawatirkan bengkok teman-teman, besi jarum penekan pentil ini bengkok. Sementara kalau ini sampai bengkok, nanti resikonya dia tidak bisa menyentuh pada pentil di dalam tabung gas. Pentil itu yang ini loh, kalau kita tekan dengan ini ya. Nah, ini keluar gasnya nih di sini. Nah, ini tugasnya ini, sehingga ketika ditekan ini nanti gas keluar. Oke, yang kita perlu perhatikan jangan menekan gini ya.
pasang aja dengan relax ya, dengan mudah. Kemudian kita putar gini. Nah kalau ini agak susah, ini bisa digoyang sedikit. Misalkan ini ditukar nggak bisa masuk karena mungkin ada gas-gas tertentu yang ininya masih bagus ya, masih sangat kencang itu, kemudian kencang biasanya agak susah. Nah maka dicari posisi yang bagus. Ini goyang-goyang gini nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Goyang gini, goyang ke kanan kiri nggak apa-apa, sepanjang tidak ada kebocoran dengan indikasi ada bau gas yang keluar. Ini sudah kuat, begitu ditekan ini kuat. Jika kita angkat gini, dia tetap kuat. Nggak masalah. Oke ya, ini perawatan regulator yang harus kita perhatikan. Kemudian selain itu teman-teman, yang perlu kita rawat juga adalah selang ini harus kita rawat. Jangan sampai kemudian penuh dengan lemak, kotoran, sehingga nanti memancing akan digigit oleh tikus. Selang ini mestinya selalu bersih. Cara membersihkannya teman-teman, Anda bisa ambil air hangat ya, kemudian dilap dengan dibasahkan pada kain, kemudian dilapkan gini, kemudian dilap pakai kain yang kering. Atau bisa juga Anda menggunakan ini air yang dicampur dengan sunlight ya, kemudian disemprot-semprot gini ya, kemudian dilap dengan kain. Yang penting debu, lemak dan sebagainya ini bersih ya. Oke, selang kemudian dirawat dengan baik. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang Anda perlu perhatikan juga adalah klem penali selang di sini. Nah ini kebetulan klemnya patah ya, ini saya ganti dengan kawat kemudian saya tali kuat juga ini. Cuman kalau yang model begini resikonya nanti kalau ini saya ganti, ini saya lepas gitu. Misalnya kawatnya saya patah, kalau ini saya patah pakai tang begini, kalau kemudian nanti saya mengganti atau ada hal yang kaitannya harus melepas ini. Nah ini masih kaitannya dengan selang teman-teman. Misalkan nanti Anda ingin mengganti regulator ya, tapi kemudian ini susah melepas ini. Biasanya susah sekali lepasnya karena di bagian sini ini bentuknya masuk ke sana ya, ini biasanya susah. Nah tips dari saya untuk melepas ini, kita bisa teteskan oli atau minyak goreng ya di sini. Di sini kita teteskan minyak goreng atau oli mesin sepeda motor sedikit saja, kemudian bisa kita putar-putar gitu, nanti biasanya dilepasnya mudah. Ini tips bagi teman-teman yang ingin melepas selang ini kemudian mengganti. Kemudian berikutnya teman-teman juga harus perhatikan penali di sini. Di sini ini ada penali, namun ini ada tali selang ya. Di bagian sini juga pastikan ini talinya kencang ya. Ini karena ini penting sekali untuk memastikan ini jangan sampai ada kebocoran. Oke, setelah kemudian selangnya kita rawat dalam kondisi oke, regulatornya oke, lalu tips berikutnya merawat kompor yang selanjutnya adalah kita dari atas dulu. Ini tungku ini juga harus selalu dibersihkan teman-teman, dibersihkan kotoran-kotoran yang menempel di sini. Habis masak lebih baik dibersihkan. Nah cara membersihkan ini bisa juga menggunakan sunlight ini tadi ya, sunlight yang dicampur air. Nah seperti ini disemprot-semprot, ini kan lebih mudah. Sediakan ini di dekat kompor gas. Nah gini, kemudian kita lap biar lemak-lemak kotorannya bersih teman-teman. Lemak-lemak yang menempel bisa bersih. Nah kemudian teman-teman, yang perawatan selanjutnya juga ini ada yang bilang burner ya, burner. Nah ini biasanya kalau ini kotor, banyak tumpahan-tumpahan lemak dan sebagainya, ini juga nanti menyalanya menjadi merah. Maka ini bisa dibersihkan dengan cara ini direndam sekitar sejam dengan air cuka, direndam dengan air cuka, lalu kemudian dicuci dengan sabun, disikat-sikat bagian ini, dibersihkan sehingga ini bersih. Oke, saya percepat ya biar perawatan selanjutnya. Selain bener ini kita bersihkan, tungkunya juga kita bersihkan, lalu teman-teman juga cek ke dalam ya, ke kompor ya. Kalau warnanya merah, komporan dalamnya, tentu yang ini juga perlu dibersihkan. Ini perlu dibersihkan teman-teman. Cara melepasnya ini di sini ada tempat pelepasan ya, ada yang model grup, ada yang model cuman dicapit. Lalu kita balik ke sini teman-teman. Oke, perawatan berikutnya Anda juga harus sering mengecek ke sini. Yang di bagian sini ini pengalaman sehari-hari ya. Ini juga bisa untuk menyetel teman-teman. Jadi ini disetel bisa naik, bisa turun untuk memastikan apinya merah atau hijau atau biru. Jadi kadang-kadang setelan ini sering bergeser. Nah, ini perlu kita perhatikan.
setelah ini. Oke, kemudian setelah ini kita bersihkan ya, kita setel, kita pastikan benar. Lalu teman-teman juga sesekali juga harus mengecek ini pemantik. Pemantik ini sering tertumpah oleh kotoran-kotoran, entah itu lemak, entah itu kuah, entah itu air ya. Maka Anda bisa menggunakan tisu begini ya. Kotoran-kotoran menempel pada ini, pada pemantik ini kita bersihkan dengan menggunakan tisu seperti ini. Lalu kalau apinya sulit menyala teman-teman, kita juga bisa bersihkan ini di jarumnya ini, kita bersihkan dengan cara diamplas atau dikerok dengan menggunakan cutter. Ini di sini ada jarum, ini kita bersihkan dari kotoran-kotoran. Selain juga ini bagian-bagian ini kita lap biar kotoran-kotoran yang menempel itu bersih. Kalau itu juga belum bisa menyala, pemantik ini belum bisa menyala dengan baik, kemungkinan ada kotoran di lubang sini, sepuyer pemantik. Nah, sepuyer pemantik ini bisa dibersihkan dengan menggunakan cotton bud. Ini teman-teman, ini cotton bud ya. Ini dimasukkan begini bagian sini. Ini kotoran-kotoran ini yang di mudah-mudahan kelihatan ya ini ya. Nah, ini yang di ini pokoknya di lubang ini, di lubang pemantik ini teman-teman, ada bisa dibersihkan dengan cotton bud seperti ini. Ada lubang ini. Ini lubang keluarnya gas untuk pancingan pemantik. Ini bersihkan dengan seperti ini. Nah, kalau ini sudah oke, tapi juga belum menyala, kemungkinan sepuyernya yang di sini itu kotor. Nah, membersihkan sepuyer, baik yang sepuyer yang di sini, yang langsung ke apa? Ini dari regulator ya, dari regulator ke yang akan dibakar. Kadang-kadang sepuyer ini juga kena kotoran dari gas LPG ya. Juga pemantik ini Anda bisa menggunakan jarum pentul seperti ini, jarum pentul seperti ini bisa untuk membersihkan lubang-lubang pada sepuyer ini, baik lubang sepuyer yang ini dilepas dulu baik yang keluar sehingga apinya besar gitu ya, dan juga sepuyer yang ini untuk pancingan pemantik, membakar pemantik. Oke, nanti untuk tutorial bagaimana cara membersihkan ini sepuyer dan sepuyer yang keluar ini, yang ke sana yang dibakar dan yang pemantik ini, nanti saya buatkan video tersendiri. Ini saya hanya pintas selalu saja teman-teman, tips merawat kompor gas dan tabung. Oke, jadi seperti itu, mudah sekali dan tidak susah teman-teman. Anda pasti bisa merawat ini tergantung mau atau tidak, sehingga kompor kita tetap bagus. Nah, kalau kita sudah rawat dengan baik, nanti tentu kompornya akan awet, nyalanya akan bagus, dan kalau nyalanya bagus tentu saja penggunaan gasnya juga akan lebih irit teman-teman. Ini ya, ini kompor saya ini meskipun harganya murah ya ini, tapi saya rawat dengan bagus, maka apinya tetap bagus terus. Api nyalanya biru pertanda panas ya, ini saya masukkan ya. Kalau nyalanya bagus, apinya merah, nanti penggunaan gas kita juga akan lebih irit seperti ini. Jadi kalau nyalanya biru, jadi maaf kalau kompor itu yang bagus nyalanya biru. Kalau merah itu biasanya bikin kotor nanti, panci peralatan masak Anda akan kotor. Dan nyalanya biru sekali sampai nggak kelihatan. Kalau siang yang panas seperti ini, seperti enggak kelihatan. Oke, saya kira itu teman-teman tips ringan ya, tips sederhana, kelihatannya sepele tapi juga itu penting kita lakukan supaya kompor kita awet. Oke, saya kira itu tips ringan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa kembali di video yang akan datang. Thank you.